Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Matiapa, NIM 2314010006 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai user dan organization unit. Nanti kita akan bahas apa itu user, lalu organizational unit, lalu bagaimana cara membuat user di Active Directory dan organizational unit. Oke, kita sudah membuat domain sukasuka.com. Domain sukasuka.com itu kita ibaratkan sebuah badan usaha, sebuah perusahaan yang namanya perusahaan itu punya karyawan dan punya level jabatan, ada staff dan manajer, ada kepala bagian dan direksi, dan ada direktur, ya, dan berbagai macam level jabatan. Nah, level jabatan organisasi maupun sebuah perusahaan itu bisa kita representasikan ke dalam bentuk domain, dalam bentuk manajemen digital. Manajemen digitalnya yakni dalam bentuk domain di Windows Server. Yang kita jalankan di pertemuan sebelumnya, kita membuat sebuah domain. Kemudian di dalam domain kita bisa isi siapa aja orang-orang yang ada di dalam domain tersebut, yakni para karyawannya. Oke, di sini ada user. Nah, yang bentuknya gambar orang, lalu di icon yang kuning ini adalah organisasionalnya. Unit yang gambarnya bentuk folder. Terus ada laptop di dalamnya. Kalau user ya penggunanya karyawan dan karyawan. Terus kalau si OU itu organisation unit. Ini adalah bagian-bagiannya. Yang namanya perusahaan pasti punya bagian. Ada bagian sales contohnya. Terus ada finance, ada like. Nah, ini yang disebut dengan organisasional. Unit di dalamnya ada di dalam organisasi unit. Dan kelompok lagi, ada kelompok user dan ada kelompok komputer user. Siapa saja orang-orangnya yang ada di dalam komputer sales ini, dan komputer ini adalah perangkat-perangkat apa saja yang terhubung di dalam kelompok sales. Begitu juga finance dan legal, ada usernya dan ada komputernya. Aturan sistem yang paling penting karena ini merepresentasikan di dunia nyata. Contoh misalnya ada seorang karyawan di bagian sales, misalnya si Budi. Umpamanya si Budi ini hanya menempati satu bagian saja. Sales nggak mungkin satu orang memiliki posisi lain, divisi yang lain. Si Budi ini bagian sales, tapi dia nggak bisa punya jabatan lain. Di bagian finansi maupun di bagian legal dia hanya bisa di satu tempat saja. Nah, ini salah satu konsep utama dari OU atau organizational unit, yakni satu orang hanya bisa menempati satu OU, satu organizational unit saja. Oke, kita langsung praktek. Kita buka VirtualBox biar gampang. Oke, untuk networknya kita masuk ke bagian setting. Kita masih menggunakan seperti pertemuan sebelumnya, kita gunakan network yang no DHCP ya. Jadi di HCP perangkatnya nanti kita akan dapatkan dari Diagnos Server, dari JKT Server 1. Oke, kita start. Begitu juga yang ini 2019 server, ini networknya pastikan yang seperti ini. Oke, kita start. Oke, kita tunggu sampai dua-duanya login. Oke, kita ke server domain controller untuk manage user dan organization unit atau sesingkat saja all you. Kita bisa lakukan dari domain control server, dari server domain controller. Untuk masuk ke sana kita klik tools, kemudian kita klik Active Directory user and computer. Oke, di sini ada sudah terbuka aktif dari use and computer. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada sukasuka.com. Kita expand. Nah, di bawahnya ini ada berbagai macam subfolder,
atau built-in. Ada komputer dengan controller. Kita lihat yang built-in. Nah, ini kalau gambar ikonnya kita lihat ya, ikonnya yang gambar orang dua, ini artinya dua grup seperti tipenya di sini keterangannya dia adalah security group domain lokal. Di sini ada description kalau kita double klik. Nah, ini Anda bisa baca di sini member office look and remote. Saya sarankan Anda explore di bagian sini. Anda baca ya. Mungkin beberapa satu persatu atau beberapa ini administrator. Contohnya kalau dari klik ini keterangannya apa sih? Deskripsinya, tugasnya apa aja? Termasuk kayak remote desktop user ini, description dianya, tugasnya apa. Ini penting banget. Anda sebagai admin server, Anda harus tahu masing-masing dari grup ini tugasnya apa. Oke, tunggu ini grup bawaannya, grup yang dibuat oleh Windows Server Group. Bawaan nanti kita bahas tentang grup. Kita bahas user dan OU dulu. Kemudian bagian komputer. Nah, ini komputernya perangkat apa saja sudah terhubung ke domain controller ini, yakni JKT server 1. Ini server sebelah ini Win101. Ini client yang pernah terhubung ke sini di pertemuan sebelumnya. Oke, kita lihat di domain controller. Domain controller ini JKT1. Nah, ini cuma satu, kemudian ada forex. Dulu user. Nah, ini dia user. Ini adalah daftar pengguna, daftar karyawan, daftar orang-orang yang terdaftar di organisasi badan usaha sukasuka.com ini. Kita lihat di sini ada grup, ada user. Dari ikonnya kelihatan ya, ini grup domain, admin domain komputer. Nah, ini grup-grup ini ada keterangannya. Tipenya security group, description. Kita bisa lihat di sini dia tugasnya apa sih. Oke, sekarang gimana cara membuat sebuah user? Caranya gampang, kita nggak harus lewat menu. Ini kita tutup ya, bisa lewat tools, terus ada menu lagi namanya Active Directory Administrative Center. Oke, kita bisa klik di sebelah kiri suka-suka lokal, terus ada user. Nah, ini kita bisa add user dari sini, menambahkan user, membuat grup juga bisa. Cuma saya nggak akan lakukan itu lewat di sini karena itu tampilan baru ya. Kalau tampil kita bisa menggunakan tampilan lama, yakni tools, terus Active Directory user and computer. Tampilannya lebih enak yang tampilan lama. Kalau di server-server lama, versi lama ya, seperti ini tampilannya. Oke, ini lebih enak dilihat buat saya ya. Oke, kita bisa tambahkan user. Baru di sini caranya gampang, klik aja di bagian user. Kemudian kita klik icon yang ini, create a new user in the correct container. Artinya kita akan membuat user baru dalam kontainer yang ini, yang di tempat ini folder user ini, atau bisa klik kanan di sini terus klik new, pilih new terus user. Nah, ini kita bisa tambahkan apapun, mau komputer, kontak, grup, tapi untuk kali ini kita tambahkan user baru. Oke, kita tambahkan 6 karyawan di sini karena ini sebuah perusahaan karyawan. Nama pertama, inisial, nama belakang, nama lengkap, user logo, name. Ini user logo name untuk nama sebelum Windows 2000. Oke, nanti saya jelaskan nama, misalnya Bambang inisial B. Kenapa B? Karena pertama belakangnya Irawan Bambang, Irawan full name, nama lengkap Bambang, B Irawan, kita ganti saja Bambang Irawan. Oke, user logo name. Nah, ini ketentuannya. User logo name ini umumnya di perusahaan user logo name-nya itu nama lengkap seperti si Bambang Irawan. Umumnya seperti ini. Tapi ada juga perusahaan
lain yang menggunakan user logo name-nya itu yang unik, yakni menggunakan nomor induk karyawan, misalnya 88 sekian-sekian. Nah gini, kenapa? Karena ini unik untuk menghindari orang yang namanya sama, misalnya ada orang namanya Bambang Irawan, juga karena nama Bambang Irawan mungkin agak pasaran ya, sehingga kalau usernya kita kasih Bambang Irawan, lalu ada karyawan lain dengan nama yang sama ya, bentrok, sehingga untuk mengakalinya ditambahin Bambang Irawan 2 untuk Bambang Irawan yang lain gitu. Kalau ada yang Bambang Irawan juga ya, Bambang Irawan 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, tergantung ini ya posisi dari masing-masing perusahaan. Dari masing-masing perusahaan itu hubungannya sama HR. Mungkin contohnya gini, user logo name bambang.irawan. Sebab kalau nick ya, kalau pakai nick ya untuk tutorial ini saya agak sulit hafal angka nick, jadi bambang.irawan saja. Oke, domainnya di sini sukasuka.com. Karena cuma satu domain. Oke, user logo name Pray Windows 2018 yang namanya logo name itu nggak bisa panjang, nggak bisa lebih dari 16 karakter, sehingga harus disingkat. Tapi itu kalau saya in case kalau ada perangkat lama di perusahaan ini, karena ini tidak ada perangkat lama, kita asumsikan perangkat baru di atas tahun 2000-an ya. Oke, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian klik next. Password. Nah, ini wajib kita harus membuat password untuk login. Tentunya password ada huruf besar, huruf kecil, sama angka, contohnya Jakarta 123. Jadinya passwordnya ini rahasia 2023, F-nya besar, yang gampang aja. Oke, di sini ada ketentuan user must change password I text login. Artinya si karyawan ini harus mengganti passwordnya sendiri pada saat dia login. Awal ini nggak perlu, biarkan saja, lalu klik saja password never expired. Artinya passwordnya tidak pernah expired, dan ini bergantung sekali lagi, bergantung kepada kebijakan full, kebijakan IT atau IT policy di masing-masing perusahaan. Umumnya yang namanya perusahaan punya security policy, bahkan yang namanya karyawan harus mengganti password tiap periode waktu tertentu, misalnya tiap 30 hari, tiap 60 hari, tiap 90 hari. Meskipun pada dasarnya karyawan bebas mengganti passwordnya itu setiap saat untuk alasan security, tapi untuk kebutuhan kali ini kita contreng saja bagian passwordnya per expire, jadi passwordnya tidak akan pernah expired. Oke, nah ini kondisi disable, artinya effort ini bisa kita disable. Biasanya akun disable karena karyawannya sudah mengundurkan diri atau sudah tidak bekerja di perusahaan. Jadi tidak dihapus tapi disable saja, tapi nggak akan saya lakukan. Itu saya klik saja password never expired, klik next. Oke, kalau passwordnya sudah benar, ini informasi nama lengkap Bambang Irawan, user logo name bambang.irawan@sukasuka.com. Passwordnya tidak pernah expired, klik finish. Jadi satu user, gampang ya. Oke, sekarang saya coba tambahkan lagi beberapa user. Oke, saya tambahkan beberapa nama di bawah. Oke, ini saya coba urutkan di sini tipenya, jadi kita tahu yang namanya user itu siapa aja. Nah, user administrator ini user bawaan dari Windows Server. Oke, kemudian ada Bambang Irawan yang tadi saya bikin. Kalau kita double klik, kita bisa lihat general informasi umum, nama depan Bambang, nama belakang Irawan, inisial B, display name. Ini nama ditampilkan secara umum. Nama lengkapnya kita bisa isi lagi description. Ini misalnya si Bambang. Ini bisa saja divisi legal atau informasi jabatan, misalnya manajer legal. Bisa saja kita office, misalnya Jakarta, alamatnya sekian-sekian.
terus nomor telepon, alamat email, Wattpad dia apa. Ini kita bisa isi sesuka kita sesuai dengan kebutuhan, address. Nah ini alamat dia, alamat tempat tinggal, kotanya, provinsi, kode pos negara. Kemudian account, kita bisa lihat ini usernya yang account tadi ya, yang kita buat tadi. Optionnya di sini user bisa mengganti passwordnya. Passwordnya tidak pernah expire, dan akun expirednya kita bisa set. Kita bisa set akun expirednya mau dia berakhir kapan. Apabila misalnya si Bambang ini karyawan kontrak, dia kontraknya habis kapan, bisa set mungkin bulan Desember tanggal 31 akhir kontrak, dia bisa saja ya, atau tahun depan, bisa kita sesuaikan kebutuhan. Tapi kali ini saya set never aja. Kita bisa set logo, hot jam berapa aja dia bisa login si Bambang ini, mau tiap hari atau tertentu aja. Misalnya dia hanya bisa login hari Senin sampai Jumat, bisa kita blok aja di sini Senin sampai Jumat. Kemudian sedangkan untuk hari Minggu kita pilih login the night. Nah begitu juga di hari Sabtu, si Bambang ini hanya bisa login di hari Senin sampai Jumat. Yang warna biru ini login permitted, yang putih login the night. Kita bisa tentukan jamnya. Kalau dia login, misalnya dia hanya login boleh dari jam 6 pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Ini kita putihin bagian sini logo di night ini 6 ya, ini sampai jam 9 malam. Jadi 10 ke atas dia udah nggak bisa login, bisa kita set seperti itu. Nah ini jadi si Bambang ini hanya bisa login dari Senin sampai Jumat, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi saya nggak, ini cuma contoh aja ya, saya cancel aja, saya cuma mau contohin aja. Oke, kita bisa tambahkan apa lagi ya, handphone, start the filing program, add logo. Kita bisa tentukan si Bambang ini komputernya menjalin program apa saja saat di pertama kali jalan. Oke, ini contoh aja. Kemudian remote desktop service. Nah ini kalau dia punya kemampuan remote desktop, bisa kita kasih atau enggak di sini address remote control.com ya, silakan di explore. Oke, klik oke. Nah ini contoh aja ya, ini cara-cara kita bikin user. Tadi kita sudah buat user, ada Bambang, Iwan, Ratih, Rini, Rizal, Yuni. Ini saya contohkan, tadi saya sempat contohkan. Oke, kita sudah buat grup. Terus selain grup kita bisa bikin bagian-bagian itu organisasional unit seperti ini, ada sales dan finance, ada legal. Gimana caranya? Oke, untuk membuat sel unit ikonnya yang ini di layout. Nah di grade kita nggak bisa buat di dalam user, kita harus buat di bagian sukasuka.com. Kita klik di sini, kita bisa klik icon ini atau klik kanan. Di tempat yang kosong pilih new, lalu pilih organisasional unit. Gampangnya pilih aja ini sekarang nama organisasional unit, misalnya sales. Oke, sales kita kasih nama sales. Di sini ada yang bisa dicontreng, option bisa dicontreng, protect container. Kita bisa melindungi spasi. Unit ini nggak bisa dihapus sebab ada kasus zaman dulu. Yang ini kalau cerita zaman dulu banget, sebelum ada fitur proteksi seperti ini, ada admin yang nggak sengaja ngapus organisasi unit, sekali kehapus dia nggak bisa di restore. Akibatnya semua karyawan, data karyawan yang ada di dalam organisasinya cuma 5 atau 6 bisa tambah lagi. Tapi kalau ada 100 orang itu kerjanya berat banget. Jadi ini dicontreng untuk melindungi supaya kalau kita nggak sengaja menghapus si sales ini. Oke, klik oke. Jadi kalau kita klik kanan terus, kalau kita delete, tidak bisa, kamu tidak punya sufficient privilege. Kamu tidak punya privilege yang cukup untuk menghapus OU sales ini karena dilindungi dari accidental deletion atau
penghapusan yang tidak sengaja. Oke, dari proteksi yang bagus banget ya. Oke, kita sudah bikin sales, terus gimana cara masukin orang ke dalam sales ini? Gampang, kita bisa bikin baru, kita bisa bikin orang yang baru di sini, user yang baru, klik new, terus klik user. Nah, udah kita bikin aja seperti biasa, atau kita bisa masukkan user yang sudah ada di dalam user ini. Caranya di bagian user, kita klik salah satu user yang kita mau masukin, kemudian klik kanan, terus kita klik move. Nah, kita pindahkan si Bambang ini masuk ke dalam OU yang mana kita masukin aja ke sales. Pilih sales, klik OK, pindah ada si Bambang ke dalam sales. Gitu caranya, gampang ya. Kalau gampang, Anda silahkan praktek deh gimana caranya bikin OU sesuai diagram di sini. Bikin OU sales, udah bikin OU finance, kemudian ALU legal. Kita bisa masukkan user-usernya juga. Yang satu hal yang meski dipahami juga, tujuan dari organisasional unit dan user ini untuk memudahkan kita dalam memanage karyawan. Dan yang namanya organisasi unit ini ada namanya GPO atau grup balas. GPO atau grup adalah sebuah aturan, sebuah kebijakan yang mengatur berbagai macam kebijakan yang ada untuk masing-masing user, masing-masing OU dan masing-masing grup. Nanti kita bahas tentang grup. Jadi kita bisa mengatur grup, kita bisa atur sebuah file. Misalnya setiap karyawan kan punya perangkatnya, baik laptop maupun desktop. Gimana caranya supaya karyawan itu nggak bisa sembarangan mengubah wallpaper. Wallpaper di desktop itu nggak bisa diubah sembarangan. Jadi wallpapernya itu sudah ditentukan oleh server, dan caranya, jadi ada cara sebenarnya di grup palsi, bahkan user tidak bisa mengubah wallpaper, dan itu bisa kita terapkan. Kita bisa terapkan ke semua karyawan, atau kita bisa terapkan ke bagian owner tertentu. Misalnya mengubah wallpaper, kita terapkan saja di sini legal di GPO-nya. Di bagian legal ya udah, berarti hanya bisa terapkan di bagian legal saja. Di finance dan sales tidak terpengaruh karena grup post objek ini hanya berlaku di liga. Kita bisa lakukan grup, kita bisa terapkan GPO ini nggak cuma di OU saja, tapi ke semua, bisa juga ke semua, ke domainnya. Tapi itu nanti akan saya bahas sekarang. Ini cuma selayang pandang aja. Bahkan kita bisa terapkan yang namanya policy untuk user tertentu, semua user atau semua OU, atau OU tertentu saja. Oke, sekarang kita sudah punya username-nya ini Rizal, Yuni, Iwan, Rati, dan Bambang. Mereka bisa login ke domain. Kita kembali ke VirtualBox. Oke, di sini ada Windows 10. Windows dipilih ini secara setting network, no DHCP. Oke, udah sip. Sekarang kita coba jalankan. Oke, ini belum join domainnya, jadi untuk bisa login ke domain seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, saya lupa passwordnya. Oke, sebelum login ke domain perangkat, ini harus join domain dulu. Ini sebenarnya sudah pernah join, tapi saya join lagi. Oke, kita join domain aja dulu ya. Udah tahu caranya kan? Kita masuk ke komputer. Nah, seperti biasa domain suka-suka.com. Oke, kemudian suka-suka plus administrator, passwordnya. Oke, kita restart dulu perangkatnya. Oke, sekarang kita akan login ke domain menggunakan user dari Active Directory yang sudah kita buat. Oke, kita pakai si sales, si Bambang Irawan. Bambang Irawan ini loginnya adalah bambang.irawan. Nah, ini bambang.irawan, ini user logo name bambang.irawan. Mana tadi? Oke, kita masuk, pilih outer, user ke suka-suka. Nama domainnya /bambang.irawan. Passwordnya yang tadi sudah dibikin. Jangan lupa passwordnya, kemudian kita login. Oke, ada welcome, berarti si Bambang ini sudah bisa login. Bambang baru pertama kali login di perangkat ini, sehingga keluar pesan seperti ini. Everything ready for you. Jadi loginnya sedang disiapkan. Karena dia baru pertama kali login, tunggu beberapa menit. Oke, kita tunggu
si Bambang sudah berhasil login, kita klik start, kemudian klik di bagian start ini. Nah, di start ini ada namanya Bambang Irawan, artinya si Bambang Irawan ini sudah berhasil login menggunakan ID sendiri di domain controller lewat perangkat yang digunakan. Login sekarang gimana? Gampang ya langkah-langkahnya sebenarnya, dan seperti biasa sekarang si Bambang bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan. Mungkin dia mau browsing ke internet, dia mau setting email, dia mau kerja seperti biasa, ya it's okay lah. Tapi sekarang ini login domain ada beberapa hal yang dia nggak bisa lakukan. Contohnya dia nggak bisa mengubah sistem mengubah settingan Windows ini yang sifatnya sistem setting. Contoh registry editor, kalau misalnya dia buka kemudian mau menambahkan key itu nggak bisa kan add create queue error writing to registry, dia nggak bisa melakukan perubahan yang sifatnya sistematik, merubah settingnya. Sifat sistem di Windows ini nggak bisa hanya administrator, hanya user dengan kredensial administrator. Bahkan saat dia masuk ke advanced system setting, dia akan ditanya passwordnya apa adminnya. Kalau dia masukin si Bambang dan passwordnya dia nggak bisa, requested elevation, artinya dia butuh level yang lebih tinggi untuk melakukan perubahan di sistem ini. Kalau mau bisa gimana ya, harus pakai akun administrator bawaan Windows ini apabila dia disetting, apabila akuntansi sudah disetting, atau kita gunakan akun dari domain suka-suka. Akun administrator dari domain controller, contohnya si administrator. Kemudian baru dia bisa. Itulah pentingnya sistem admin ini harus menjaga ID, dia login ID dan password. Sistem dia supaya jangan bocor kemana-mana, jangan sampai disebar ke karyawan lain, ke orang-orang yang tidak berwenang, tidak berkepentingan, sehingga dia bisa ubah-ubah settingan sistem dia sendiri. Itu akibatnya karena tahu passwordnya bocor, karyawan bisa mengubah sistem setting di laptopnya sendiri yang melanggar. Oke, jadi demikianlah caranya tadi. Kita sudah setting user dan ALU atau organisasi social unit dari domain controller. Kita tadi sudah buat user, baru beberapa user baru dan kita buat salah satu OU untuk organisasional unit ini. Contoh yang simpel aja, yang sederhana ya. Kalau Anda mau explore, silahkan lebih dalam lagi, dan bagusnya silahkan Anda praktek. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai user dan organisasional unit di Windows Server 2019. Oke, kalau begitu mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.